Saya nggak ingat tepatnya kapan, tapi saya dapat kalimat insight ini sudah agak lama. Kalimat yang masih saya bawa sampai sekarang, bahkan menurut saya ini salah satu kalimat yang bisa menjelaskan cara kerja NLP. Bunyi kutipannya adalah, apa-apa yang kita sadari bisa kita kendalikan, apa-apa yang tidak kita sadari mengendalikan kita. Kenapa begitu? Yuk kita bahas di video ini. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Udah agak lama nih saya nggak bahas soal NLP ya. Jadi tema kita di video kali ini adalah kita mau bahas soal NLP dan kesadaran. Tapi poin kesadaran ini bukan dalam arti conscious unconscious lagi. Itu sih ya ada sih di NLP, cuman kita nggak sedang ingin bahas itu. Cuman mungkin boleh dibilang 10 tahun barangkali ya, 15 tahun mungkin belakangan ini, itu adalah era yang kalau sependek pengamatan saya adalah era yang mengajak kita untuk lebih sadar, hidup dengan kesadaran lebih. Oh nggak enak ya. Lebih sadar akan hidup. Wah, itu enak juga ya. Atau abad atau dekade tentang kesadaran. Nah, kenapa begitu? Karena ya banyak ya tema-temanya, mau ngomongin namanya judulnya mindfulness misalnya ya kan. Kalau kita lihat buku-buku di kalangan psikologi bahas soal consciousness ya, awareness itu makin banyak. Mulai yang bersifat religius sampai yang mungkin ya umum aja ya, bicara soal kesadaran secara umum ya. Bahkan satu hal yang sangat penting, yang sangat menarik waktu itu saya lagi nonton satu video tentang yang bicara adalah Pak Daniel Goleman yang nulis buku Emotional Intelligence, tapi tema videonya waktu itu tentang fokus. Jadi The Hidden Driver of Excellence kata judul bukunya itu. Nah, saya nggak terlalu minat baca buku tersebut meskipun saya punya. Tapi belum dibaca serius sampai saya nonton video itu. Jadi karena di video itu belum menjelaskan, 1 jam itu videonya menjelaskan soal kenapa dia bahas soal fokus ya, yang dia sebut sebagai the hidden driver of excellence itu. Karena era sekarang adalah era ketika orang itu sulit fokus. Kenapa? Atau setidaknya gini, sulit fokus pada hal yang sebenarnya dia ingin lebih baik gitu. Kenapa? Karena pertama distraksinya banyak banget ya kan. Sederhana lah ya, kalau zaman saya kecil dulu nonton TV itu pilihannya cuman 5 apa 6 gitu mungkin TV. Bahkan ada masanya sebelum itu lebih sedikit lagi. Sekarang ya langganan TV kabel, mainnya bukan puluhan lagi, ratusan channelnya ya kan. Yang saya jamin nggak mungkin semuanya pernah kita tonton ya, kita tonton seberapa aja, tapi akhirnya paket itu kan banyak sekali pilihannya. Belum lagi dulu ya TV-nya terbatas ya. Sekarang kayaknya dengan uang kelas menengah saja ya, manusia yang hidupnya kelas menengah saja secara ekonomi kemungkinan punya TV lebih dari 1 di rumah. Belum ditambah YouTube, belum ditambah Facebook ya kan. Dan juga menyajikan video-video sekarang live dari IG misalnya. Jadi godaan untuk tidak fokus itu luar biasa. Maka kemampuan untuk fokus, nah itu jadi krusial sekarang. Nah, tapi kalau dirunut di video tersebut, bahasan paling dalamnya adalah soal kesadaran. Bagaimana manusia itu hidup secara sadar. Balik lagi ke yang lagi ngetren juga, mindfulness gitu ya. Nah, kalimat di depan tadi, ini bukan penemuan saya, meskipun saya sering ungkapkan ini ke teman-teman.
Kalimatnya bunyinya begitu ya, apa-apa yang kita sadari bisa kita kendalikan, apa-apa yang tidak kita sadari mengendalikan kita. Nah, buat saya yang paling mengena tuh yang bagian belakangnya tuh. Apa-apa yang kita sadari bisa kita kendalikan. Betul ya, kalau kita sadar bagaimana cara kerja pikiran, kita bisa kelola. Bagaimana cara kerja perasaan, kita bisa kelola. Bagaimana cara kerja bisnis, kita bisa kelola. Ya kan, di dunia bisnis ada ungkapan lain yang agak mirip ya. If we cannot measure, we cannot manage, katanya gitu kan. Yang bisa diukur itu bisa dikelola. Kalau nggak diukur, berarti nggak bisa kita kelola. Nah, tapi yang poin kedua itu juga ada lebih menarik, karena kalau nggak kita sadari, maka sebenarnya hal yang nggak kita sadari itu mengendalikan kita loh. Nah, ini agak ngeri sebenarnya ya. Jadi kalau saya nggak sadar cara kerja pikiran saya, maka bukan saja saya nggak bisa kendalikan pikiran saya, tetapi pikiran saya yang mengendalikan saya. Ini bahayanya. Kalau saya nggak bisa mengendalikan perasaan saya, maka bukan saja saya nggak bisa memimpin perasaan saya, tapi perasaan saya itulah yang memimpin saya. Ya kan, jadi ada orang yang kerjanya tergantung mood, itu kan berarti moodnya yang mengendalikan hidupnya. Ya kan, nah, kenapa kok bisa begitu? Karena dia nggak sadar cara mengendalikan moodnya. Dia nggak sadar bahwa dia punya kendali atas moodnya. Akhirnya moodnya yang mengendalikan dirinya. Kalau saya nggak sadar akan bagaimana hubungan saya bekerja dengan seseorang atau dengan satu tim misalnya, maka saya nggak bisa kelola hubungan itu. Nah, ketika hubungannya memburuk misalnya karena satu dan lain hal, saya hanya bisa bilang bahwa ya itu terjadi begitu saja, tiba-tiba kok memburuk. Akhirnya kondisi itulah yang mempengaruhi hidup saya. Habis gimana, saya nggak bisa kerja cepat, dia kayak gitu sih, orangnya susah diajak kerja sama. Nah, akhirnya jadi begitu ya, hubungan itu yang mengendalikan saya gitu. Nah, ini poin yang sangat menampar buat saya, menampar, menusuk, menohok, yang artinya adalah studi dan latihan tentang kesadaran, terutama kesadaran diri kita, kesadaran relasi kita, itu jadi sesuatu yang krusial. Nah, dan NLP adalah salah satu alat atau jalan untuk membantu kita melatih kesadaran itu, minimal kesadaran di tataran pikiran dan perasaan, ya kan. Mungkin belum nyampe, kita belajar NLP yang sekarang ya, terus ya belum nyampe bahasan soal NLP mengelola misalnya kondisi kejiwaan, ruh misalnya ya, nafs. Ya, yang deep gitu mungkin belum jadi bahasan di NLP ya. Meskipun ada juga teman-teman yang sudah mendalami itu lewat jalur yang sudah tersedia. Tapi setidaknya dalam sehari-hari sebenarnya kalau kita paham cara mengelola pikiran dan perasaan, kita paham, kita sadar apa yang terjadi, sebenarnya itu sudah cukup membuat kita bisa selamat di dunia dan insya Allah di akhirat gitu. Wah, kok sampai jauh ke sana? Ya karena akhirat kan hanyalah impact dari yang kita kerjakan di dunia gitu. Kalau amal kita bagus di dunia, ya insya Allah di akhirat kita selamat gitu. Nah, masalahnya yang di dunia ini tadi dipengaruhi pikiran, dipengaruhi perasaan, dipengaruhi mood tadi kan. Nah, disitulah pentingnya ilmu seperti NLP ini untuk membuat kita punya kesadaran, kemudian bisa mengelolanya. Seperti apa tepatnya NLP itu membantu kita untuk menjadi individu yang lebih sadar? Yang pertama ya, kalau kita belajar Human Model of the World atau NLP Communication Model, itu at least sudah membuka kesadaran kita bahwa yang namanya pikiran nggak sama loh dengan kejadian. Jadi penilaianmu itu tidak sama dengan fakta. Itu saja sudah membuat kita tidak mudah untuk menilai, menghakimi, melabeli orang, udah nggak mudah. Jadi kita akan terhindar dari kecenderungan itu tadi, karena kita harus menyadari antara persepsi dengan dengan kejadian itu beda. Belum lagi pikiran itu sendiri bisa dibedah lagi ya, bisa dari sisi struktur ya, VAKUG itu strukturnya, bisa dari sisi struktur yang lebih kompleks ya, yang sudah masuk ke konten, bicara soal frames ya, metaprogram. Kalau saya menyadari bahwa ternyata saya tuh metaprogramnya sering pakai internal misalnya, maka ada kecenderungan saya behaviornya, manifestasinya adalah ngeyel kalau ketemu orang yang
beda pandangan atau bahkan memaksakan pandangan pada saya. Nah, kalau saya sadar akan hal itu, maka seharusnya saya kemudian bisa memilih mana momen di mana memang keinternalan saya itu perlu saya pertahankan, dan mana yang ya karena saya tahu kan harusnya ya saya hindari. Saya mungkin tidak menerima pendapat orang karena beda keyakinan, tapi karena itu bukan hal yang esensial, ya sudah, nggak usah dibawa ribut gitu. Nah, kalau saya nggak sadar bahwa saya itu punya kecenderungan internal, otomatis kan saya akan ngajak ribut nih sama orang yang memaksakan pandangannya ke saya gitu kan. Nah, kebalikannya, kalau saya sadar bahwa saya kecenderungannya sering pakai eksternal, maka saya juga mesti hati-hati, jangan-jangan saya mudah terpengaruh oleh situasi, oleh survei, oleh opini publik, oleh orang-orang yang signifikan dalam hidup saya untuk mempengaruhi keputusan saya. Itu yang berbahaya kalau kebetulan keputusannya itu ya sebenarnya bertentangan dengan value yang ingin saya jalankan. Nah, dengan menyadari metaprogram itu kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik, mengambil tindakan yang lebih baik. Belum lagi kita bicara soal linguistik yang kita pakai ya, tapi kita belajar soal linguistik secara praktikal ya, bukan secara gramatikal gitu ya. Secara praktikal kita pahami bahwa tiap kata, tiap urutan kata yang kita pakai ternyata punya dampak yang signifikan ke diri kita maupun ke orang lain. Nah, kalau saya sadar, maka saya akan jeli, cermat memilih kata dan bahkan susunan kata yang saya ucapkan ya. Karena salah nada, salah peneletakan kata, salah pemilihan kata itu bisa membuat orang tersinggung, membuat orang tidak termotivasi, membuat orang terbatasi pemikirannya gitu ya. Contoh sederhana, kalau saya dengan teman-teman yang lagi belajar NLP coaching ya. Kalau kita lagi coaching lalu kita pengen ngajak klien kita, coaching kita tuh mengeksplor ide-ide atau pemikiran. Nah, ternyata ada beda yang cukup signifikan loh. Kita bertanya, misalnya kita udah kasih pertanyaan, terus dia jawab ya. Nah, setelah dia jawab itu ada beda signifikan ya. Nah, kalau saya memfollow up dengan pertanyaan apa lagi? Dengan ada lagi? Nah, cuman beda di P sama D loh. Tapi yang ada lagi itu seringkali jawabannya adalah oh nggak ada gitu. Seringkali. Entah kenapa ya. Mungkin penggunaan sehari-hari kata ada lagi itu sebenarnya basa-basi. Ya kan? Tapi begitu kita tanya apalagi itu kok seperti mudah keluar gitu ide-ide. Jadi jangankan kata atau susunan kata ya tadi, bahkan huruf saja itu punya impact yang luar biasa. Nah, kalau sadar akan hal itu, maka kita akan bisa hidup ya lebih purposeful, lebih bertujuan, lebih tidak main-main, lebih bertanggung jawab atas diri kita dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Betul bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi pada area yang bisa kita kendalikan harusnya kita bisa lebih mengambil kendali, memegang kendali, bertanggung jawab gitu. Jadi itulah kurang lebih ya. Even gini lah ya, even kita bicara sisi-sisi terapeutik dari NLP ya, orang-orang yang punya problem psikologis, entah trauma, fobia, kebiasaan yang berulang, yang buruk, itu kenapa sih nggak bisa mengatasi situasinya ya? Karena dia nggak sadar cara munculnya, cara dia memunculkan problem psikologis itu. Nah, kalau dengan belajar NLP mungkin dipandu ya, kalau terapeutik ya, terapi dipandu, menyadari apa yang terjadi pada dirinya, dia bisa mengelola dan akhirnya bisa mengubah pelan-pelan. Mungkin tidak langsung cepat ya, tergantung tingkat kompleksitasnya, tapi bisa gitu. Nah, kalau dalam konteks coaching juga sama ya. Coaching itu kan kalau terapi kan lebih merekonstruksi. Jadi ada sebuah konstruksi berpikir merasa yang tidak efektif ya, lalu kemudian disadari lalu direkonstruksi ya. Nah, tetapi kalau coaching itu kan membangun dari awal ya, karena masa depan yang ingin dituju, goalnya itu belum kejadian, nah, maka dibangun dari titik ini menuju ke sana gitu. Nah, orang-orang yang kesulitan mencapai tujuannya karena
setelah berusaha sendiri kesulitan sehingga perlu coach gitu ya, karena memang mungkin dia sendiri nggak menyadari bahwa dia masih misalnya menggunakan pola-pola yang sama gitu, padahal dia harusnya membangun pola-pola yang berbeda, membangun habit yang berbeda, membangun pola pikir yang berbeda, membangun pola perasaan yang berbeda. Saya nggak akan produktif nulis meskipun saya punya cita-cita jadi penulis kalau saya nggak menyadari bahwa saya selalu merasa bahwa tulisan saya harus sempurna. Itu susah saya menghasilkan tulisan setinggi apapun cita-cita saya, yang progresnya lambat kalau saya merasa bahwa setiap tulisan itu harus sempurna atau at least harus langsung sempurna. Padahal penulis yang hebat sekalipun perlu editor ya. Saya nonton videonya wawancaranya Andrea Hirata ya, ternyata dia mengakui bahwa saya itu penulis yang sangat perlu editor. Karena dia tuh modelnya yang penuangan idenya luar biasa liarnya, tetapi untuk jadi kalimat yang enak dibaca, jadi paragraf segala macam itu dia sangat perlu editor. Nah, bayangkan kalau dia harus menuntut kesempurnaan dari dirinya, mungkin kita nggak akan pernah menikmati karya-karyanya Andrea Hirata. Nah itu kan terjadi kalau dia sadar akan dirinya, kemudian mulai membangun ulang, ya kan. Nah, disitulah perlunya orang lain untuk mendampingi ya, itu kira-kira. Nah. Sehingga banyak hal yang sebenarnya ada dalam tanggung jawab kita itu bisa diambil alih karena kita menyadarinya dengan bantuan salah satunya dengan NLP. Saya buat video ini dengan tujuan sebenarnya ingin menaikkan ya level implementasi NLP itu tidak hanya di tataran ada teknik untuk mengelola kecemasan, ada teknik untuk mencapai tujuan, well-formed outcome, ada teknik untuk menerapi orang. Tapi lebih jauh dari itu adalah NLP ini salah satu cara untuk kita meningkatkan kesadaran akan diri kita sendiri, meningkatkan rasa tanggung jawab atas diri kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Nah kondisi ini moga-moga sih akan istilahnya advancing our humanity gitu, menaikkan level kemanusiawian kita. Jadi kita itu bukan budak dari situasi, kita bukan budak dari keadaan, bukan budak dari tren, bukan budak dari omongan orang, dari survei bukan budak dari promosi yang mempengaruhi pikiran kita, akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang tidak kita perlukan misalnya. Kita bukan itu semua, kitalah yang harusnya mengambil kendali sebagai khalifah atas lingkaran pengaruh kita, atas hal yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, yang sembari menyadari juga bahwa ada banyak hal yang nggak bisa kita kelola, ada banyak hal yang kita perlu bertawakal. Memang sepaket ikhtiar sama tawakal, tetapi di bagian ikhtiarnya itu sendiri seringkali belum optimal karena kita belum sadar bahwa itu sebenarnya bisa kita kelola. Nah, di titik ini saya pengen ngajak itu yang belajar NLP, yuk jadikan ilmu belajar NLP ini sebagai alat untuk meningkatkan awareness, kesadaran kita akan diri kita sendiri, akan tanggung jawab kita. Nah, sementara akan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan ya serahkan. Tapi yang bisa kita kendalikan aja, moga-moga lebih optimal kalau kita belajar dan praktek dengan sungguh-sungguh. Begitu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.